So guys, di video ini aku mau ngasih unjuk beberapa update baru di wardrobe aku. Sebetulnya nggak baru-baru banget sih, tapi belum pernah dikontenin, jadi baru. Yang pertama, cara baru aku ngelipat dan ngegantung celana. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video di channel aku, wardrobe aku itu bukan pakai lemari, tapi pakai hanging wardrobe. Jadi hampir semua pakaian aku, baik baju maupun celana, digantung. Buat celana pendek sih aku lipat terus aku tumpuk, tapi buat semua celana panjang aku, apapun jenis celananya, aku gantung. Dulu aku lipat dan gantung celana kayak begini. Mungkin ini cara paling standar kali ya buat ngelipat dan ngegantung celana. Jadi celananya dilipat jadi dua, udah gitu dimasukin ke hanger. Cari titik tengahnya, terus dilipat dua, jadi kegantung kayak gini. Terus aku nemuin cara ngelipat dan gantung celana yang baru, kayak begini. Ini cara ngelipat celana yang sering ditemuin juga di toko-toko celana, toko jeans gitu. Pertama kita tekuk jadi dua, terus hanger, hooknya menghadap ke celana, bukan ke arah sebaliknya dari celana. Terus kita masukin hanger ini ke selangkangan celananya. Kayak gini. Terus kakinya tinggal di yang satu disilang, ini yang kanan ya. Yang kanan disilang ke kiri. Yang kiri disilang ke kanan. Numpuk kaki yang satunya lagi. Terus kalian tinggal rapihin. Dan cara lipat ini oke banget di hanging wardrobe karena satu kokoh. Tuh, nggak jatuh, nggak lolos ke bawah gitu. Plus, kalau ngelipatnya pakai cara ini, lipatannya lebih nongol keluar. Jadinya lebih gampang buat kita cari-cari celana yang kita lagi mau pakai. Kebanding pakai cara lipat kayak begini. Bayangin kalau hanging wardrobe-nya udah penuh banget sama celana dan lipatnya pakai cara kayak gini semua. Celananya bakal jadi lebih masuk ke dalam gitu dibanding pakai cara lipat ini. Jadinya kalau kita lagi mau cari celana harus kayak disibak dulu, terus lihat dari samping, oh ya ini dia celana yang gue lagi cari. Tapi aku update lagi cara aku lipat dan gantung celana. Terakhir aku pakai cara gantung kayak begini. Karena aku nemuin bahwa cara ngelipat ini paling hemat tempat. Cara gantungnya simple banget. Ini celana, terus masukin hangernya ke selangkangan dari tengah-tengah celana kayak gini. Jadi, sesimpel itu. Alasannya kenapa cara ini yang paling hemat tempat? 1, 2. Lipatannya cuma 2 lapis dibanding cara gantung celana yang paling pertama, ini lipatannya ada 4 lapis. 1, 2, 3, 4. Jadi cara ngelipat ini 2 kali lipat lebih makan tempat. Termasuk cara ngelipat yang ini juga. 1, 2, 3, 4. 2 cara ini aku udah nggak pakai. Biar bisa gantung celana sebanyak-banyaknya di hanging wardrobe aku. Lumayan kokoh juga ya. Tuh, nggak jatuh. Tapi memang cara gantung ini nggak bisa di-apply ke semua jenis celana. Khususnya celana yang bahannya licin. Kayak track pants. Ini contohnya kalau track pants digantung pakai cara kayak begini, bakal gampang molos karena bahannya licin. Celana setelan yang rapi juga aku tetap gantungnya pakai cara yang paling standar. Karena kalau ngomong rapi, memang cara gantung ini yang paling rapi. Apalagi celana setelan kan ada lipatan yang biasanya kita bikin tuh di bagian tengahnya. Nah cara gantung ini yang paling rapi buat kita ngejaga lipatan yang udah kita gosok. Terus update yang berikutnya ada hanger baru di wardrobe aku. Jadi sebelumnya aku pakai 2 jenis hanger di wardrobe. Yang pertama ada hangernya IKEA Sprutik. Terus satu lagi hanger yang aku info di video QPOTM bulan April. Dan ini salah satu hanger terbaik dalam hidup yang pernah aku beli. Penjelasannya ada di video QPOTM April 2021. Sekarang aku nambah 2 jenis hanger lagi. Yang pertama ada hanger buat jas. Jadi hangernya tebel, pol kalau dibandingin sama yang kayu. Tuh perbedaan tebelnya kayak 2 kali lipat gitu. Terus ada sedikit lekuknya, melengkung gitu. Jadi ini memang buat jas ya. Bisa juga buat ngegantung coat atau jaket yang tebel, yang berat. Terus di bagian pundaknya juga melengkung banget. Jadinya jaket, coat sama jas kita pas lagi digantung pakai hanger ini nggak ada shoulder nipple-nya. Nggak melar di bagian pundak. Terus selain tebel, ini juga lebar. Nih kalau dibandingin sama si hanger kayu, lebarnya lumayan jauh. Terus ada tiangnya juga di bawah. Apa sih ngomongnya ini? Kayak ada galahnya gitu. Jadinya bisa ngegantung jas sama celananya sekaligus. Celananya bisa digantung di dalamnya. Karena sebelumnya tuh aku ngegantung jas sama celananya walaupun satu setel, aku gantung terpisah. Jadi wardrobe aku tuh yang 2 tingkat gitu, jasnya aku gantung di atas, celananya aku gantung di bawah. Tapi sekarang jadi jauh lebih hemat tempat pakai hanger ini. Dan galahnya itu nggak tajam. Kalau IKEA Sprutik ini modelnya kan gepeng, jadinya tajam di sininya. Kalau kita ngegantung celana lebih berbekas gitu lipetannya. Kalau gantung di sini lebih nggak seberbekas itu karena bentuknya bulat plus ada sedikit teksturnya, jadinya agak ngegrip gitu di galah ini. Terus ini hanger yang kedua, ini kayak versi lebih tipisnya gitu kalau dibanding sama yang barusan. Yang ini kan tebel, ini versi lebih tipisnya. Plus yang ini lempeng, lurus. Nggak ada lekukannya kayak gini. Jadi kalau hanger yang ini lebih ideal specifically untuk jas, blazer, untuk coat atau jaket-jaket kita yang tebel. Hanger yang ini lebih buat pakaian kita yang lain-lainnya, yang general. Dan 2 hanger ini harganya murah
pol kalau dibandingin sama hanger kayu yang aku elu-elukan. Sampai sekarang aku masih elu-elukan sih. Ini hanger bagus banget, tapi ini pas aku beli harganya kayak berapa? 7.000 apa 8.000 gitu kalau aku nggak salah. Sedangkan hanger yang ini, yang tebel aja, yang buat jas, ini harganya cuman 3.500. Yang lebih tipis harganya cuman 2.500. Dengan benefit yang sama. Yang aku suka dari hanger kayu ini adalah bagian pundaknya melengkung banget. Jadinya bagian pundak dari pakaian kita nggak melar kalau gantungnya di hanger ini. Nah, di hanger yang ini juga sama, bagian pundaknya melengkung. Semelengkung si hanger kayu ini. Tapi minus karetnya. Kalau si hanger kayu ada karet di bagian ujung, jadi bisa lebih ngegrip. Kalau hanger yang ini, bagian ujungnya polos, nggak ada karetnya. Jadi khususnya buat si hanger yang tipis ini, nggak se-ngegrip itu dibandingin si hanger kayu. Walaupun di bagian ujung hangernya tuh ada, apa ngomongnya, kayak jeglokan gitu. Jadi kalau pakaian-pakaian kayak tank top, khususnya tank top cewek yang strap pundaknya sangat tipis, bisa dislip ke sini. Jadinya nggak jatuh keluar. Tapi ya walaupun nggak ada karet di sini, tetap good deal ya. Harganya tuh sepertiga dibanding hanger yang ini. Plus ada galahnya di bawahnya buat gantung celana. Sedangkan di hanger kayu ini nggak ada. Tapi kekurangan lainnya mungkin buat teman-teman yang jualan baju, hangernya kurang usable menurut aku. Karena di bagian depannya ada brandingnya. Kalau lagi jualan brand kita sendiri kayak di store atau lagi ikut pop-up market gitu, ya masa hangernya tulisan depannya Zara. Aku asumsi dulu Zara pakai hanger kayak gini, terus mereka ganti model hanger, jadi semua hanger lama mereka dilepas. Terus ada aja jadi yang jual di marketplace. Tapi kalau buat personal use di wardrobe kita sendiri, ya nggak apa-apa banget ya ada tulisannya. Atau buat kalian yang jualan dan don't mind gitu di display kalian pakai hanger yang tulisannya Zara, aku rasa ini good deal banget harganya. Update yang terakhir, cara aku ngegantung sweater. Walaupun banyak yang bilang kalau sweater itu lebih bagus dilipat terus ditumpuk daripada digantung, dan aku setuju. Tapi karena di wardrobe aku nggak ada tempat buat numpuk sweater, cuman ada buat ngegantung, jadi ya udah aku gantung pakai cara ini. Jadi pertama dilipat dulu. Cara lipatnya hampir mirip sama kita ngelipat pakaian seperti biasa buat ditumpuk. Nah, kayak begini. Tinggal aku rapihin dan lebih cari titik tengahnya aja biar bagian lengannya nggak terlalu panjang jatuh ke bawah. Sama lipatan bagian sampingnya ini aku usahain cari yang porsinya paling pas biar di bagian tengahnya nggak ada lipatan sama sekali, semulus mungkin. Jadi bagian sampingnya ini antara dilebarin atau disempitin tergantung dari seberapa banyak space yang masih tersisa di hangernya. Sebetulnya kalau nggak mau dilipat bisa-bisa aja sih, tapi karena aku nggak lipet dulu jadinya di bagian atasnya numpuk kayak begini. Ini hasilnya pas sweater yang mau dipakai jadi banyak bekas lipetan gitu. Bekas lipetannya tuh di tengah doang dan kayak lumayan berantakan gitu. Nah kalau pakai cara yang ini juga ada bekas lipetannya sih, tapi bekas lipatannya lebih kayak baju normal gitu. Karena biasanya memang kita kan ngelipet baju kayak gini ya. Jadi kalau kalian mau gantung pakaian kalian dengan cara kayak gini, aku tetap rekomen kalian lipet dulu biar bekas lipatannya lebih rapi, lebih bagus. Aku nggak gantung sweater pakai cara kayak gini, walaupun pakai hanger yang bagus, yang nggak merusak bagian pundak. Tapi karena natur dari bahan sweater, bahan rajut yang memang gampang melar, jadinya walaupun ini aku hanya asumsi, aku juga nggak tahu ya. Tapi aku takutnya kalau digantung pakai cara kayak begini dalam waktu yang sangat lama, takutnya bahan sweaternya tuh kayak makin melar ke bawah gitu. Jadi buat jaga-jaga, aku lebih prefer pakai cara ngelipet seperti ini. Karena cara ngelipet ini kan sweaternya kebelah dua, jadinya beratnya lebih even gitu, lebih well distributed antara kanan sama kirinya. Jadi aku rasa hasilnya nggak akan semelar kalau yang nahan beratnya itu hanya di pundak doang. Aku pakai cara gantung ini buat semua pakaian aku yang bahannya rajut, sweater, cardigan, sweatshirt, sama t-shirt lengan panjang juga aku gantung pakai cara ini. So guys, itu dia update wardrobe Januari 2022. Mudah-mudahan infonya sedikit banyak berguna buat wardrobe kalian. Hope you guys enjoy this video. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton, udah like, share, dan juga subscribe. Nyalain juga notification bell-nya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru. And I'll see you on the next video. Peace out.